Saudara Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Salah satu agendanya pengambilan keputusan atas revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dengan 139 anggota Dewan hadir di ruang sidang. Selain pengesahan RUU, rapat kali ini juga mendengar pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Rapat turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri PAN RB Rini Widiantini, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Saudara, informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Junaidi Saputra dari gedung DPR MPR RI. Tifal, seperti apa jalannya rapat paripurna soal pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan? Terhadap revisi Undang-Undang P2SK sudah diketok palu dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR RI, ada Cucun Ahmad Syamsur Rijal dan Saad Mustafa. Dalam rapat kali ini sudah disahkan revisi terhadap Undang-Undang P2SK disahkan menjadi undang-undang, dan ini juga sudah disaksikan pula oleh perwakilan pemerintah, salah satunya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam penjelasannya mewakili pemerintah hari ini di hadapan anggota Dewan, ada 17 topik yang termuat dalam revisi undang-undang yang sudah berjalan pembahasannya sejak Februari 2026 lalu. Merujuk lagi, setidak-tidaknya ada 2 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang P2SK tersebut. Beberapa di antaranya menarik perhatian adalah terkait dengan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Pinjaman Daring dan Perjudian Daring. Ini berkaitan langsung dengan judi online dan juga pinjaman daring yang masih menjadi concern dari pemerintah hingga saat ini, terutama dari otoritas keuangan terkait. Kemudian adanya pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia, dan juga yang paling menarik perhatian adalah masalah penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Itu beberapa dari total 17 topik yang termuat dalam revisi Undang-Undang P2SK tersebut, dan sudah diketok palu dengan harapan kemudian ini bisa membantu penguatan dari sektor keuangan di Indonesia. Ini juga sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto dalam program Astacitanya, termasuk upaya untuk memperkuat lagi sektor ekonomi, membuat sektor keuangan berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik. Itu pernyataan yang disampaikan Purbaya Yudi Sadewa sesaat setelah Parlemen mengetok palu atau mengambil keputusan setuju atas revisi undang-undang terhadap P2SK yang sebelumnya sudah diproses oleh Panitia Kerja atau Panja di Komisi 11 DPR RI sejak beberapa bulan yang lalu, dan kemudian dilakukan rapat paripurna pada saat ini. Itu untuk agenda pertama. Kemudian untuk agenda kedua, ini adalah mendengarkan pandangan dari setiap fraksi, 8 fraksi di DPR RI seputar penyampaian dari kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2027 yang sebelumnya atau beberapa hari lalu sudah sempat disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan anggota DPR RI dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Yang menjadi perhatian saya pertama kali saat itu adalah perwakilan dari PDI Perjuangan, Haris Turino, yang menyampaikan meskipun kemudian dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan setuju atas beberapa kerangka dengan beberapa catatan, tapi ada hal yang menjadi concern dari fraksi PDI Perjuangan, yakni soal tema yang diangkat dalam RAPBN 2027 dengan mengangkat tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Kedepannya harus mempertimbangkan lagi atau memperlihatkan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga mempertimbangkan lagi program-program prioritas pemerintah dengan kondisi keuangan ataupun juga
jumlah anggaran yang dipakai dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk meningkatkan lagi atau menekan lagi angka kemiskinan ekstrem maupun juga kemiskinan. Itu baru dari fraksi PDI Perjuangan. Sementara untuk perwakilan dari 7 fraksi lainnya, ini akan mendapatkan giliran, masih akan menyampaikan pandangan-pandangan dari beberapa fraksi. Saya sudah sempat melihat ada fraksi Golkar, Nurul Arifin sudah menyampaikan beberapa poin. Kemudian dari perwakilan fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, anggota Komisi 11 DPR RI juga sudah menyampaikan pandangan fraksinya atas kebijakan ekonomi makro yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Dan ini masih akan terus bergulir, termasuk nanti kita akan mendengarkan juga keterangan dari pimpinan DPR RI soal kondisi ekonomi terkini dan respons atas pengesahan RUU P2SK dan juga respon dari setiap fraksi atas kebijakan ekonomi makro yang disampaikan pemerintah beberapa hari lalu. Vidi. Tifal Solesa, terima kasih untuk laporan Anda dari gedung MPR DPR MPR RI Jakarta. Terima kasih Tifal, selamat bertugas kembali.